bagaimana itu mikiran orang Yahudi. Misalkan mereka bom sekolahnya, masjid, tempat belajar, tempat taklim, gurunya, dai, syekh, semua orang yang punya ilmu. Kenapa? Karena mereka ingin menjadi kota Gaza, Palestina itu negeri yang bodoh, yang orang tidak punya ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu saya kali ini sangat istimewa ya. Jadi saya beruntung kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau ini adalah pendakwah ya, cukup lama di Indonesia tapi lahir di Gaza dan banyak sekali keluarga yang di Gaza. Sudah hadir di studio adalah Syekh Ahmed Al-Safadi. Sahih. Betul ya? Sahih. Betul ya? Betul. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Masya Allah. Sudah bisa bahasa Indonesia? Alhamdulillah bisa. Wow. Oke, udah berapa lama di Indonesia? Sekarang udah hampir 5-6 tahun. 5-6 tahun? Ayo ya. Apa yang dilakukan di Indonesia? Mengajar orang Indonesia Al-Quran. Mengajar Al-Quran? Ya, safari dakwah. Bagaimana kita bisa sampai ilmu-ilmunya kepada orang lain agar bisa bermanfaat ilmunya, insya Allah. Oke. Berapa artis saya dengar menjadi muridnya Syekh Ahmed? Allah, ya. Ada banyak. Alhamdulillah ada banyak. Rizky Bilar. Ada, alhamdulillah beliau udah pernah belajar sama saya. Alhamdulillah anaknya juga. Oke. Ada banyak qari juga alhamdulillah di Indonesia. Semuanya walaupun subhanallah orang besar udah terkenal tapi mereka masih suka belajar Al-Quran. Itu yang istimewa saudara kita di Indonesia. Suka ilmunya walaupun mereka misalkan sibuk, mereka masih belajar Al-Quran. Alhamdulillah. Katanya Syekh Ahmed suaranya bagus sekali ya kalau ngaji ya. Iya. Saya tadi dilihatin video tiap kali Ismail Haniyeh yang baru saja terbunuh ya oleh Israel di Tehran datang berkunjung ke Gaza. Betul. Syekh Ahmed yang menyambut dengan baca Al-Quran, sahih. Lantunan Betul. Al-Quran. Sahih, betul, insyaAllah. Mau dengar Al-Quran? Coba dong. Coba. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini disampaikan pada saat Syekh Ismail Haniyeh datang ke Gaza waktu itu. Ya, itu beliau Masya Allah orang ahli Al-Quran dan beliau
hafal Al-Quran, dan beliau punya sanad-sanad Al-Quran Masya Allah luar biasa. Dan saat kita beliau Masya Allah beliau suka dengar Al-Quran, membaca Al-Quran, apalagi ayat tentang sabar, tentang Tadi mengajarkan tentang harus sabar ya. Ya, tentang terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdulillah. Beliau Masya Allah, semoga insya Allah beliau dapat rahmat dan surga. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Gaza. Jadi sangat memprihatinkan. Sudah lebih dari 40.000 sekarang yang meninggal dunia ya. Sahih. Dibunuh oleh tentara-tentara Zionis Israel. Apa perasaanmu, Ahmad? Sebenarnya ini udah lebih 40.000 orang mati syahid. 17.000 ada yang anak-anak kecil, 10.000 yang wanita-wanita. Tidak Perasaan ya masih mereka belum dewasa, belum melakukan dosa. Kalau tanya perasaan orang Palestina bagaimana, sebenarnya itu berat untuk kita. Dan itu enggak semudah kita terima apa yang terjadi dengan kita. Apalagi yang dalam 40.000 masukannya salah satunya adalah adik saya kandung. Adik kandung? Sama abang saya kandung juga. Jadi korban? Iya, dua-duanya. Adik saya itu kandung masih umur 20 tahun, namanya Isra, wanita. Sama satu lagi namanya Muhammad, umur 27 tahun. Abang saya, beliau udah korban mati syahid oleh orang Yahudi laknatullah. Dua-duanya mereka setelah udah dikorban oleh orang Yahudi laknatullah, 5 hari mereka di pinggir jalan, tidak ada yang bisa ambil mereka. 5 hari. 5 hari. Mayatnya. Pagi, siang, sore, malam di sana. Barang siapa yang ingin membantu mereka, dokter atau ambulans atau ambulans, siapapun yang ingin membantu mereka, ada sniper di atas ditembak oleh orang Yahudi. 5 hari belum kita lihat bagaimana mereka, kondisi mereka ini. Mereka di pinggir jalan, panas, hujan, tetap 5 hari. Sampai adik saya itu namanya Isra, sampai hari ini ketika udah cerita lewat ayah saya waktu kita mau adiknya, beliau udah sampai tidak ada kepala. Sudah tidak sampai ada kepala. Putus kepalanya itu, sampai mereka lihat tidak punya kepala, setengah kepalanya. Makanya orang tuanya juga setiap aku menenangkan hati orang tuanya, setiap hari mereka sedih. Coba perasaan gimana ibunya ketika beliau ingin rapi rumahnya, bersih rumahnya, melihat baju adiknya sedih, atau lihat barang-barang adik saya, kakak saya, beliau itu sedih, ibu saya itu sedih terus setiap hari. Setiap hari ingin makan sedih, minum sedih, tidur lihat fotonya atau lihat barang mereka, baju mereka, sedih. Meja mereka, kamar mereka, adik saya atau kakak saya, ibu saya, bapak saya, mereka sedih terus. Walaupun mereka udah mati syahid, kita sebenarnya kita jujur, kita senang bahagia, tapi perasaan itu aku tanya kepada ibu saya, kenapa sedih? Wahai anakku, itu namanya aku ibu. Ibu mereka, bukan hanya aku yang udah lahiran mereka, kasih mereka susunya, besaran mereka, menjadi mereka ahli Al-Quran, orang baik. Enggak sengaja 1 menit, kurang 1 menit udah mati syahid. Bagaimana perasaan itu? Kita senang, tapi itu perasaan bagaimana kehilangan anaknya dari ibunya. Maka oleh itu, kalau kita di sini, harus kita di sini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya adik saya, banyak 40.000 orang mati syahid. Apa salah adikmu dan abang? Mereka enggak salah apapun. Itu adik saya sama adik saya sama perempuan wanita. Dan apa namanya, abang saya itu laki-laki juga. Itu masih mereka udah dewasa. Apalagi anak-anak kecil yang masih 1 bulan, 2 bulan. Tidak ada salah kecil, enggak ada salah, enggak ada dosa. Bukan karena melawan. Tapi itu masalahnya adalah bahwa bagaimana ketika anak kecil itu udah dewasa, udah besar, mereka tahu akan melawan orang-orang Yahudi laknatullah. Maka dari umur kecil sampai hari ini mereka ditembak dan dibom anak-anak kecil. Sebenarnya yang 40.000 itu orang siapa? Bukan orang yang mujahid yang di sana. Cuman orang yang mati korban di sana di Palestina banyak itu, dari 70% adalah itu wanita dan anak-anak kecil. Kata satu cerita, kemarin berapa hari yang lalu, itu kemarin udah 3 atau 4 hari yang lalu, ada satu ibu
istri dan suaminya, mereka baru lahir 2 anak laki-laki, 2 anak kecil. Baru mereka kelahiran, bayi kecil. Terus suaminya pergi ke rumah sakit agar bisa keluar satu surat kelahiran anaknya. Suaminya pergi ke rumah sakit, kembali kepada istrinya, istri dan bayi yang anak-anak kecil itu, bayi yang baru lahir, dua-duanya udah mati syahid. Ya betul, mereka dua-duanya yang kembar. Itu cuman hanya pergi agar bisa keluar satu surat kelahiran, kembali lagi dia keluar surat kematian. Itu kondisi Palestina. Nggak kita mau bagi malam udah mati syahid, kita mau malam besok subuh udah mati syahid. Itu di Palestina itu. Orang banyak pikir itu ya kita cuman hanya angka 1, 2, 3 saja. Itu kita orang Muslim, orang berislam, beriman. Jika kita punya, semua orang Palestina punya mimpi, punya rencana bagaimana anaknya mau jadi dokter, ustad, mau dewasa besar, mau nikah, punya anak, tapi enggak sampai semuanya udah mati semua syahid oleh orang Yahudi laknatullah. Itu kondisi kita di sana di Palestina. Bagaimana mereka? Itu susah sekali. Tapi kita orang Palestina banyak orang hafal Al-Quran. Walaupun itu terjadi di sana di Palestina, tapi kita bilang alhamdulillah. Itu takdir kita di sana di Palestina. Masya Allah, saya ikut prihatin, ikut berduka juga gitu ya. Jazakumullah khairan. Yang lain, ibu, bapak masih sehat sekarang? Masih sehat, tapi bapa saya, ibu saya udah kurus mereka juga. Dulu Masya Allah mereka sehat, sekarang udah kurus sekali. Kurus, ya? Apalagi sangat sedih. Ya, ke rumah kita udah kena bom juga. Sepupu kita di sana di Palestina hampir 31 orang. Sepupu? Ya, dari keluarga baba 15 orang lagi. Itu banyak orang mati syahid. Guru saya udah mati syahid, teman-teman, sahabat kuliah, sahabat masjid, sahabat sekolah, sahabat TK, banyak kan udah mati syahid di sana di Palestina setiap hari. Maka sekarang takut aku kalau mau di sosial media, buka sosial media, bagaimana lihat Palestina terus tambah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman tiap aku hari. Setiap hari di sana di Palestina kalau kita hitung minimal 400 orang mati syahid. Mati syahid. Ya, itu di Palestina. Kapan Ahmed terakhir ke Palestina atau ke Gaza? Saya udah terakhir di Palestina tahun 2019. Cukup lama ya? Ya udah cukup lama. Kapan terakhir berhubungan dengan ibu? Yang terakhir telepon dengan ibu ayah udah berapa? 5 hari yang lalu. Karena nggak bisa setiap hari telepon. Tapi sebelum itu 5 hari yang lalu udah lama juga. Berbulan kemarin 5 bulan nggak ada komunikasi, nggak ada apa-apa. Diusir oleh orang Yahudi laknatullah dari sini ke sini ke sini ke sini. Makanya itu susah kita komunikasi. Tapi kita berusaha sampai aku bisa setiap hari kalau bisa telepon biasa. Ya dari Telkomsel misalkan telepon agar bisa hubungan mereka gitu. Walaupun 1 menit 2 menit. Yang penting aku ingin coba bagaimana kabar. Masih bisa dihubungin ya? Ya bisa, tapi coba perasaan mereka itu beda. Bukan hanya keluarga saya, banyak keluarga di sana di Palestina. Coba ada satu cerita kemarin itu tadi malam orang tanya, anak aku udah mati syahid, tapi mereka ingin satu hal sebelum mati. Aku bertanya apa hal itu yang mereka ingin, sangat ingin sebelum mati. Mereka cuma hanya mati dalam hati mereka ingin makan ayam saja. Ayam, coba mikiran mereka ayam. Makanan susah ya? Ada. Cuman sekarang kalau ada ayam, daging di sana itu kayaknya emas di sana, besar sekali. Mereka mati selalu selamanya 1 bulan, ibu aku mau makan ayam. Tapi sampai anaknya mati, jiwa mereka, hati mereka, mikiran mereka ingin makan ayam, tapi mereka mati belum sampai hari ini mereka makan ayam. Cuman ini satu contoh bagaimana. Jadi makan susah ya, cuman ini susah. makan. Iya, makanan mereka itu susah sekali, minum mereka itu susah sekali. Makanya itu Nabi Muhammad SAW di dalam doa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Kenapa kufur itu campur dengan fakir? Karena ketika fakir itu orang jadi orang miskin, nanti menjadi itu hubungan dengan kufur. Nikmat nggak ada begini, aku nggak mau salat, ibadahnya, imannya turun, agar apa? Agar imannya akan hilang. Makanya ini a'udzubika ya Allah, itu jagalah itu masalah itu
kemiskinan ya iman mereka saudara kita di sana di Palestina. Maka itu tujuan orang Yahudi di sana di Palestina sekarang menjadi anak-anak dan keluarga besar di sana di Palestina mati akibat lapar. Banyak juga yang mati karena lapar. Banyak akibat lapar, akibat haus saja, bukan akibat bom. Karena semua dibom ya. Ya bukan harus tempat itu. makan, gudang dibom, rumah sakit dibom, masjid dibom, ya amin. Sekolah-sekolah dibom. Saya pikir ini sudah keterlaluan. Kalau kita mikir, Ustaz, bagaimana itu mikiran orang Yahudi? Misalkan mereka bom sekolahnya, masjid, tempat belajar, tempat ta'lim, gurunya, da'i, syekh, semua orang yang punya ilmu. Kenapa? Karena mereka ingin menjadi kota Gaza. Palestina itu negeri yang bodoh, yang orang tidak punya ilmunya. Makanya mereka tujuan mereka akan menghancur orang ulama, masjid, agar mereka lupa salat, katanya lupa mereka mengejar pejuang-pejuang Hamas. Ya. Tapi cuman yang berjuang di sana bukan hanya Hamas, banyak orang berjuang. Cuman yang ditinggi di sana adalah Hamas. Mereka orang ahli Al-Quran, ahli Allah, semua orang mujahid di sana Palestina. Tujuan mereka adalah kembalikan Al-Masjid Al-Aqsa. Mereka ingin kembali Al-Masjid Al-Aqsa. Tujuan mereka, Al-Masjid Al-Aqsa bukan milik kita. Al-Masjid Al-Aqsa milik seluruh umat Islam. Tapi umat Islam di mana? Enggak ada sibuk dengan dunia, dirinya, kerjanya. Tapi siapa yang berani melawan orang Yahudi laknatullah? Cuman hanya orang Palestina. Siapa yang kuat bisa berani orang-orang Yahudi kecuali orang Palestina. Coba kita di sana di Palestina punya apa? Enggak punya teknologi kayak orang Yahudi. Enggak punya kita basawat kayak orang Yahudi, bom kayak orang Yahudi, semua kayak orang Yahudi. Enggak punya kita. Tapi cuman mereka punya iman dalam jiwa mereka di sana di Palestina. Apa yang menjadi mereka kuat, sanggup, sabar hari ini mujahid di sana di Palestina? Apa itu? Cuman adalah iman yang dalam jiwa mereka. Itu, makanya itu Allah udah subhanahu wa ta'ala jelas di dalam Al-Quran, jelas di dalam sunnat bahwa berjuang itu bukan karena ada senjata, bukan karena ada teknologi, tapi karena ada iman dalam jiwanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang Al-Ahzab, Al-Khandaq di Al-Ahzab. Nabi Muhammad SAW di dalam banyak-banyak orang Yahudi, orang munafik, orang kafir ingin membunuh Nabi dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau sama sahabat, sampai sahabat takut, khawatir. Coba sahabat gimana? Makan sama Nabi, minum sama Nabi, duduk sama Nabi, kerja sama Nabi, bersyarah langsung sama Nabi. Dan mereka masih takut. Mana ada pertolongan Allah? Ya Allah, mata nasrullah? Wahai Nabi Muhammad, kapan ada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala? Apa kata Nabi? Ala inna nasrallahi qarib. Pasti pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan dekat. Tapi Allah ingin lihat bagaimana iman saudara kita di sana di Palestina. Bagaimana mereka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba duduk begini, anaknya di depan matamu bersaksi, dibom. Mereka udah selesai, 10 orang, 15 orang mereka udah mati syahid. Cuma hanya duduk, mereka udah melihat bersaksi bagaimana anaknya mati syahid di sana di Palestina. Tapi mereka bilang apa? Ya Allah, kenapa anakku mati syahid? Ya Allah, kenapa istriku, suamiku mati syahid? Tidak. Mereka hanya bilang inna lillahi wa inna ilaihi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu iman saudara kita di sana di Palestina. Banyak orang ingin diberi kepada orang Palestina harta, yang penting hijrah, bergilah, diusir keluar negeri Palestina. Mereka enggak mau. Mereka bilang kalau kita ingin keluar dari kota Gaza dari Palestina cuma dari satu jalur saja. Mana? Dari kota Gaza dari Palestina langsung ke surga. Itu tujuan Palestina. Dari kota Gaza langsung mereka ingin pergi ke surga, enggak mau pergi ke negeri lain agar mereka hidup. Banyak orang mau beri, orang Yahudi beri banyak kepada saudara kita di sana. Kita kasih tapi keluar tinggallah Palestina. Mereka enggak mau. Mereka tahu bumi ini termasuk orang tua. Mungkin Ahmed bisa ngajak mereka ke Indonesia, ayah dengan ibu. Sebenarnya saya udah bawa mereka silaturahmi di Indonesia, ayah dan ibu aku, dua-duanya. Ayah dan ibu dah bawa mereka di Indonesia sebelum ada perang yang lalu itu. Perang itu terjadi tanggal 7 Oktober. Orang tuanya bulan Februari, sebelum berapa bulan saja. Orang tuanya senang sekali di Indonesia. Mereka sesuatu yang ada di Indonesia sebelum 10 tahun sampai sekarang tidak ada di Palestina. Sesuatu yang misalkan HP atau sesuatu yang di Indonesia udah lama ada di Indonesia 10 tahun, 15 tahun. Di Palestina, di kota Gaza sampai hari ini belum sampai. Orang tuanya udah datang bahagia di Indonesia, senang. Sampai mereka mau pulang, orang bertanya kepada orang tua saya,
Kenapa ingin kembali kepada Palestina? Kenapa ingin pulang kembali kepada Palestina? Orang bertanya kepada ayah saya. Ayah saya berjawab, sebenarnya Indonesia itu adalah surga Allah di dunia ini. Tetapi aku ingin kembali di Palestina. Orang bertanya kepada ayah, kenapa wahai ayah ingin kembali kepada Palestina? Tetap mau kembali ke Palestina. Kenapa nggak mau tetap di Indonesia? Indonesia bagus, luar biasa. Ayah bilang, Indonesia bagus, indah, luar biasa, orang baik, semua udah ada di Indonesia. Tetapi saya ingin kembali ke Palestina agar aku bisa mati syahid. Masya Allah. Itu ayah saya. Yang udah tua, yang umurnya udah sekarang bentar lagi sampai udah 60 tahun. Tapi tujuan mereka di sana di Palestina ingin mati syahid. Kita di Palestina takut mati apa? Takut mati atas kasur. Kita takut mati hanya duduk saja, sakit. Tapi di sana di Palestina kita mendoa, ya Allah, inna nas'aluka husnal khatim. Ya Allah, menjadi kita akan mati syahid di sana di Palestina. Tapi kan pembantaian ini harus diberhentikan, Ahmed. Gimana? Ya, pembunuhan ini kan harus diberhentikan sebenarnya. Ya, tapi di sana di Palestina nggak ada berhenti apapun. Bom semuanya udah setiap waktu, pagi, siang, sore, malam. Kamu duduk di rumahnya gini, rumahnya udah dibom, kamu udah mati syahid. Salat saja, salat udah dibom oleh orang Yahudi. Kemarin udah berapa hari lalu ada orang juga salat subuh, 100 orang mati syahid. Ya. Yang di sekolah. Padahal upaya gencatan senjata ya, memberhentikan perang sedang diupayakan. Betul. Makanya itu orang, yang orang 100 itu mereka rencana mereka ba'da salat subuh ingin membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, duduk sekali bacaan 30 juz. Tapi semuanya udah mati syahid di sana di Palestina. Menurutmu kenapa ya demikian sebegitunya gitu Israel terhadap bangsa Palestina di Gaza? Itu tujuan orang Yahudi udah jelas. Mereka sering bilang ini mujahid. Setiap mereka hancur sekolah yang diusir oleh orang Yahudi, katanya ini tempat aman, ini aman, tidak ada bom. Setiap ada sekolah dibom oleh orang Yahudi. Cuman hanya bilang kepada manusia itu ada mujahid, ada orang gini, tidak ada mujahid apapun. Orang mujahid juga mereka menjauhlah dari tempat yang ada kemanusiaan orang-orang banyak Palestina. Mereka enggak ingin tidak berlindung di situ. Karena mereka udah paham kalau kita dekat di sini akan banyak orang mati syahid. Kemarin di sekolah itu 100 orang saja. Salat subuh saja mereka udah dibom. Sebelumnya di mustashfa namanya Al-Madani, sebelum itu awal perang itu banyak udah sampai 150 orang mati syahid. Gara-gara apa? Satu bom. Apa namanya? Rumah sakit itu bukan rumah Muslim, rumah Kristen, orang Kristen. Walaupun orang Kristen mereka nggak selamat dari orang Yahudi, laknatullah juga. Itu tujuan mereka orang Yahudi. Rumah sakit pun mereka bom ya. Termasuk rumah sakit Indonesia. Iya, udah dibom rumah sakit sampai mereka masuk di dalam, ditahan orang yang sakit, ada yang dibunuh, sampai ada lantai 3 dibom, dikorban oleh orang Yahudi, laknatullah, sampai mereka ditahan. Ketua rumah sakit yang di sana, di rumah sakit yang di Gaza Utara, yang di sana rumah sakit Indonesia udah ditahan, dibom juga oleh orang Yahudi, laknatullah. Banyak orang korban. Cuman hanya orang sakit yang di dalam rumah sakit mereka udah hancur juga. Bukan hanya rumah sakit Indonesia, ada satu masjid namanya Masjid Istiqlal Indonesia, ada di kota Khan Yunis, mereka udah dibom oleh orang Yahudi, laknatullah. Udah 5 tahun, hampir udah 7 tahun orang Indonesia menginfakkan, berjuang agar mereka bisa masjid namanya Masjid Istiqlal Indonesia di kota Gaza. Udah ada tapi udah dibom. Kan merdeka Indonesia 1945 kan, namanya Istiqlal Indonesia. Di sana ada Masjid Istiqlal Indonesia juga udah dibom oleh orang Yahudi, laknatullah. Walaupun bukan milik kita. Kan Masjid Istiqlal Indonesia milik orang Indonesia, dari saudara kita di Indonesia, bantuan dari orang Indonesia, tapi udah dibom oleh orang Yahudi, laknatullah. Sudah mendengar Pak Prabowo, presiden terpilih kita, ingin mengajak anak-anak Palestina ke Indonesia. 1.000 orang ya. 1.000 orang. Sebenarnya Masya Allah itu. Apa pendapatmu? Sebenarnya itu kita senang sekali, dan kita sampai sesuatu aja lagi. Bersediain siapapun yang udah dapat jadi presiden Indonesia, selalu semuanya membantu Palestina. Berbohong juga, semua yang sebelumnya semua udah juga membantu. Sampai hari ini juga beliau udah sampaikan bahwa ingin membantu 1.000 keluarga orang Palestina datang di Indonesia. Dan kemudian juga membantu negeri yang utama yang pertama selalu membantu Palestina adalah Indonesia. Selalu yang nggak berubah apapun.
Nggak masuk satu orang Yahudi di Indonesia adalah negeri Indonesia. Selalu yang membantu kita di sana di Palestina selalu adalah orang Indonesia. Ibu saya bilang kepada saya, wahai Ahmad, kalau kita keluarganya semuanya mati syahid, jadi negeri yang utama yang pertama negerimu adalah Indonesia. Itu orang tuanya. Karena mereka udah tahu, udah datang di sini, lihat bagaimana orang Indonesia sangat baik, luar biasa. Selalu kita di sini, masya Allah, orang Indonesia hargai, hormati kita. Cuman hanya kita bilang merdeka Indonesia tahun 1948, negeri yang utama yang pertama adalah Palestina. Sampai hari ini mereka masih jaga perasaannya, membelas sampai hari ini. Masya Allah, ini Indonesia itu luar biasa, negeri yang besar yang selalu membantu kita adalah Indonesia. Banyak bantuan. Dan mereka nggak pernah, yang anak tahu, nggak pernah mereka kerjakan sama orang Yahudi. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga Indonesia. Amin. Jaga semuanya insya Allah. Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ana dapat kemarin videonya di TikTok bahwa beliau Bapak Prabowo akan membawa 1000 keluarganya ke Indonesia setelah udah selesai semuanya insya Allah Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan keluarga kita sekalian. Semoga juga orang-orang Palestina mau ya keluar. Amin, insya Allah, mudah-mudahan ya. Mungkin kalau situasi yang tidak perang mungkin mau. Ya, kalau belum ada perang mungkin mereka bisa datang netap 1 tahun, 2 tahun, membahagiakan, lupakan apa yang terjadi di Palestina. Mereka mau. Ya, tapi mereka juga senang ada yang kambira-kambira kayak gini bisa membantu saudara kita di Palestina. Lebih konkret ya. Enak juga buat kita, juga tahu satu bahwa masih ada orang berduli dengan kita lagi juga. Itu perhatian. Ya, semoga banyak negara juga yang peduli ya. Amin ya Rabb. Banyak ada Palestina. Insya Allah banyak ada. Mudah-mudahan insya Allah itu yang penting kita bagaimana bisa membebaskan Al-Masjidil Aqsa menjadi Al-Masjidil Aqsa. Saya dengar kemarin ada penangkapan juga ya, Imam Masjid Al-Aqsa ya ditangkap karena sholat gaib. Ikrimah Sabriyah, betul. Atas Wafatnya Ismail Haniyah. Ya betul, saya udah juga dapat kabarnya di sosial media bahwa sekarang udah ditahan sampai berapa bulan, 3 atau sampai 6 bulan, bahwa tidak boleh lagi, cuman hanya mendoakan atau salat gaib saja. Itu artinya apa? Artinya bukan masalah Palestina, itu artinya bahwa masalah agama, akidah, tentang akidah kita. Ya bukan masalah itu udah dia salat, enggak. Itu artinya kalau orang kata-kata kalimat hak atau kata-kata kalimat baik ditahan, dijajah. Artinya bahwa bukan masalah Palestina tapi masalah tentang akidah kita, tentang agama kita, tentang Islam kita. Itu. Ahmed bukan bermaksud untuk membongkar-bongkar. Dulu kan peristiwa ini terjadi karena Hamas menyerang Israel ya. Ada nggak di pikiran, kalau nggak salah di awal-awal dulu ini bukan konflik Israel dan Palestina, tetapi lebih ini adalah organisasi Hamas. Kalau sekarang situasi seperti apa ya? Karena yang menjadi korban kan bukan anggota Hamas saja. Saya paham pertanyaan itu. Gini, bukan yang mulai tanggal 7 Oktober adalah masalah orang Hamas. Kita sebelum tanggal 7 Oktober lihat. Masalah bom dikorban oleh orang Yahudi laknatullah bukan dari tanggal 7 Oktober. Dari sebelumnya? Dari 1948 sampai hari ini tanggal 7 Oktober. Udah 76 tahun dibom, dibunuh oleh orang Yahudi laknatullah. Yang mulai itu waktu itu mujahid tanggal 7 Oktober ini luar biasa. Tahu kenapa? Karena orang Yahudi rencana mereka akan menghancurkan Al-Masjidil Aqsa. Dan akan negeri-negeri lain kerja dengan orang-orang Yahudi laknatullah. Ketika negeri-negeri lain kerja dengan orang Yahudi laknatullah, artinya masalah Palestina kehilangan dari semuanya. Maka oleh itu mulai mujahid di sana di Palestina gara-gara 76 tahun yang dibom oleh orang Yahudi laknatullah. Maka itu masalah yang terjadi sekarang bukan masalah Hamas atau orang lain, itu sekarang masalah saudara kita, seluruh kita di sana di Palestina. Tapi mereka mulai agar mengingatkan umat Islam bahwa jangan lupa masalah Palestina. Mujahid waktu mereka mulai tanggal 7 Oktober adalah bahwa bagaimana kita bisa ingat umat Islam lagi kembali berbaiki, berduli kepada saudara kita di sana di Palestina. Itu yang harus kita
pahami. Tapi masalah itu Palestina bukan masalah Hamas, masalah kita semuanya, seluruh orang Palestina dan seluruh umat Islam. Karena sebenarnya itu yang 7 Oktober bukan itu buktinya itu enggak, tapi sebelumnya sebelum itu ada juga Nakba, ada Naksa, ada Mazaret Shatila Yasin, banyak yang melakukan orang Yahudi laknatullah. Coba kita bukan di Gaza. Di Gaza itu misalkan ada Hamas kan, di tempat lain di TV Barat di sana, misalkan enggak ada kayak yang di Gaza, ada banyak senjata Hamas di situ, tapi setiap hari bunuh orang Palestina di sana. Bukan mereka orang Hamas, orang biasa juga dibunuh oleh orang Yahudi laknatullah, dikorban oleh orang Yahudi laknatullah. Hamas tidak ada di sana, lain juga enggak ada di sana, tapi cuman orang biasa ada di sana, orang umum juga dibunuh oleh orang Yahudi laknatullah, dipukul perempuan, dipukul laki-laki, ditahan laki-laki. Itu semuanya sebelum tanggal 7 Oktober, bukan hanya masalah 7 Oktober. Itu makanya itu masalah Palestina tidak mulai tanggal 7 Oktober, tapi mulai dari tahun 1948. Udah dari lama, tapi banyak orang-orang nggak tahu tentang masalah Palestina. Maka banyak orang tahu baru tahun ini dan tahun lalu bagaimana masalah Palestina. Kalau pandang kamu sebagai orang Gaza gitu, ya kenapa Israel menurutmu gitu ya demikian perlakuannya gitu Israel terhadap Gaza? Karena Gaza itu kota yang sampai hari belum ditahan oleh orang Yahudi laknatullah. Cuman hanya Gaza saja. Kalau kota-kota lain masih bisa atur oleh orang Yahudi laknatullah. Tapi kalau kota Gaza ini sampai hari ini masih ditahan oleh saudara kita di sana di Palestina. Kenapa? Karena Gaza selalu yang ganggu orang Yahudi. Gaza yang selalu punya senjata, punya roket yang bisa sampai kepada orang Yahudi. Selalu kota Gaza yang jaga kita di sana di Palestina. Bukan hanya mujahid Hamas, banyak ada mujahid kita di sana. Ada Fatah, ada Jihad, ada Sya'biyah, ada banyak orang yang jaga kita di sana di Palestina. Maka di sana di kota Gaza itu kota yang sampai hari ini belum bisa tahan oleh orang Yahudi laknatullah. Maka sampai hari ini belum ada damai sama orang Yahudi. Kenapa? Karena dari lama orang Yahudi ingin tahan kota Gaza tapi belum bisa. Tapi sampai hari ini mereka udah masuk, tidak mau keluar lagi kan. Udah masuk ke Rafah, udah masuk Khan Yunis, Gaza Utara. Agar mereka mau tahan, tetap ada satu kaki di kota Gaza agar bisa atur oleh orang Yahudi laknatullah. Maka orang Hamas dan orang-orang lain, mujahid lain, mereka tidak ingin mereka tetap di kota Gaza agar bisa yang diatur itu adalah orang Palestina, bukan orang-orang Yahudi. Karena kalau atur orang Yahudi, misalkan tidur istri suaminya datang di rumahnya ditembak suaminya, atau kita di masjid ambil masuk di Banjarah, itu yang terjadi di sana di TV Barat semuanya. Tidak bisa mereka lakukan apapun kalau ada orang Yahudi tetap di kota Gaza, karena kalau ada orang tetap di kota Gaza akan dihancur oleh orang Yahudi. Kapan orang mau masuk di Gaza Utara, masuk. Kapan di Gaza Selatan, masuk. Barat, Selatan, semuanya bisa. Cepat bisa mereka masuk. Maka mujahid mereka tidak ingin tetap orang Yahudi di kota Gaza agar tidak bisa yang atur kota Gaza kecuali orang Palestina saja, bukan orang Yahudi. Jadi Gaza itu satu kota milik Palestina yang masih bertahan. Masih itu milik semua. Dan melakukan perlawanan. Ya, semua itu yang terjadi di sana di kota Gaza. Peran yang kita lihat di TV semuanya di kota Gaza. Ada juga dekat Al-Masjid Al-Aqsa, ada TV Barat di sana, ada banyak kota. Tapi yang peran yang selalu itu melawan orang Yahudi adalah yang di kota Gaza itu. Yang sampai hari ini masih kuat, alhamdulillah rabbil alamin. Ahmed, sekarang berapa negara sudah mulai membantu ya? Iran, kemudian juga Turki ya, Erdogan juga udah akan membantu menyelesaikan ini konflik, dan ada beberapa negara lain walaupun ada negara-negara Arab lain juga yang belum membantu. Ahmed melihat ini bagaimana? Apa harapanmu? Itu semenjak mulai masalah Palestina itu banyak ada negeri-negeri perhatian tentang Palestina, tapi tentang cara senjata yang misalkan melawan lewat misalkan tentara dengan tentara. Ada beberapa negeri misalkan yang kita udah tahu semuanya, ada misalkan Yaman ya. Ada Iran, Lebanon juga, ada masih Iran cuman hanya belas sekali kan, belum yang kedua, masih mereka coba diskusi bagaimana mau belas kayak apa sampai hari ini. Tapi
walaupun mereka membantu kita juga bilang terima kasih, tapi tentara Turki masih belum sampai di sana, belum bisa terjadi apapun, karena itu cara politik juga negeri ke negeri itu sistem, bukan hanya biasa saja itu. Tapi itu kalau syarat doa banyak negeri kita, banyak negeri-negeri Terus doakan Indonesia, untuk saudara kita. ya Ahmed lihat ya di sini orang berdoa, orang mendoakan, Selalu. orang mendukung demo gitu, menunjukkan dukungan kepada Palestina. Sebenarnya kalau di Indonesia aku walaupun sampai besok subuh sampai di Indonesia itu nggak cukup untuk saudara kita di Indonesia. Kenapa? Karena mereka sangat baik sama kita. Kalau kita membahas kebaikan bagaimana saudara kita Di Indonesia, ibadah kita, baik ibadah kita, bagaimana mereka sangat baik ibadah kita, nggak sampai selesai sampai besok. Terus kenapa baik mereka banyak sekali saudara kita. Contoh, tidak ada negeri lain yang mengharamkan burudah orang Yahudi. Misalkan Magdi, KFC, makanan yang membantu orang-orang Yahudi. Di negeri lain tidak ada yang keluar fatwa kecuali orang Indonesia. Arab belum pernah, orang Arab nggak pernah ada fatwa gitu kan ya? mengharamkan. Itu artinya itu orang Indonesia tahu bagaimana perasaan kita di Palestina. Ada makan, ada minum, ada banyak yang mengharamkan di dalam fatwa itu 83 kan, yang dari Majelis Ulama mau mengharamkan makanan itu karena mereka membantu Palestina. Satu negeri yang melakukan itu adalah Indonesia saja. Itu luar biasa. Ini sangat luar biasa. Dan setiap salat Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Indonesia ini luar biasa. Setiap khutbah Jumat khatib bilang Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Saudara kita di Palestina mendoakan untuk mereka butuh doa. Di Indonesia itu selalu, apalagi selalu ada di Jakarta, di kota lain keluar dari Palestina, selalu mereka membantu, mereka tahu bagaimana saudara kita di sana di Palestina. Maka oleh itu apapun kita membahas atau ceritakan bagaimana saudara kita di sana di Palestina, walaupun kita cerita 1 tahun tidak cukup itu untuk saudara kita di Indonesia. Kenapa? Karena baik mereka banyak sampai habis tahun kita, umur kita, ketika kita ingin cerita baik saudara kita nggak akan kita selesai karena mereka sangat baik sama kita saudara kita di Indonesia. Saudara Ahmed sudah berdakwah di 300 kota Indonesia ya? Alhamdulillah. Udah sampai hari ini udah lebih 300 kota. Udah lihat adat sampai kota-kota kecil ya? Ya, desa-desanya juga alhamdulillah. Sampai udah tahu bagaimana adat Indonesia, bagaimana saudara kita di Indonesia, bagaimana sampai kemana? Aceh, Tamiang, Rohul gitu ya? Udah di Sumatera, udah ada Sumatera Barat, Sumatera Utara, ada Sumatera Selatan, Jakarta, Tangerang, ada banyak, Riau, ada juga Aceh, ada Papua, banyak kota-kota yang ada di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, semua banyak kotanya alhamdulillah rabbil alamin. Apa yang kami lakukan? Berdakwah? Bahwa itu yang pertama adalah safari dakwah, yang kedua adalah mengajarkan saudara kita Al-Quran di Indonesia bagaimana, karena negeri yang selalu yang besar banyak Muslim di dunia ini adalah Indonesia. Selalu dari umur kecil orang tuanya suruh anaknya belajar Al-Quran, mengajikan Al-Quran, belajar bagaimana Al-Quran. Itu banyak di Indonesia. Banyak ada di Indonesia yang suka belajar ilmu Al-Quran. Ini luar biasa. Ini yang istimewaan, ciri khas Indonesia. Mereka sayang dan belajar dan ingin, walaupun dia punya jabatan, walaupun dia artis, walaupun dia guru, walaupun dia orang punya ilmu, mereka masih tetap ingin belajar ilmu Al-Quran. Itu yang saudara kita di Indonesia itu, Masya Allah, tawadhu luar biasa mereka. Alhamdulillah. Udah berapa tahun? Lebih dari 5 tahun nggak pulang, nggak mau menikah dengan orang Indonesia, perempuan Indonesia? Ya, ya, di mana takdir Allah Subhanahu wa taala kita akan diterima insyaallah taala. Apa yang terjadi bahwa hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya itu pasti kita ingin, tapi kapan-kapan Allah beri kepada kita, insyaallah kita akan terima insyaallah. Sekarang adik juga ikut ke sini ya? Adik saya ada di sini, beliau ada di sini. Ya kan, kalau beliau di sana di Palestina nggak tahu apa dia mati syahid atau masih hidup kan. Makanya itu tahannya beliau sedikit di sini agar bisa aman. Kapan-kapan kita bisa kembali insyaallah. Bisa. Mudah-mudahan insyaallah bisa kita berjumpa dengan keluarga kita, dengan ayah kita, ibu kita. Itu berat pikiran kita, mungkin Mbak Helmi bisa bulan kan, makan, minum, tidur.
berjumpa dengan keluarganya, berjumpa dengan sahabat imannya, bisa sampai malam-malam kerjanya. Tapi kita di sana di Palestina itu berat. Kalau kita udah pulang dari kerjanya atau pulang dari manapun, kita di kamar sendiri itu nangis terus. Sampai kita enggat semuanya. Kalau aku lihat aku lihat satu bom jatuh di rumah atau di tindak-tindak yang di sana Palestina. Kalau satu bom hanya di rumah saja turun, aku udah ingat semua tahun-tahun yang udah aku waktu di sana di Palestina bagaimana. Semua udah diingat lagi, semua udah kembali, semua udah muncul. Lihat bagaimana anaknya korban, kepala mereka putus, rumah mereka dibom, kehilangan anaknya, kehilangan ibunya. Itu tidak berat. Makanya orang yang bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, orang pikir itu mudah. Tidak semudah. Tidak yang kita pahami itu mudah sekali. Tidak. Demi Allah tidak mudah. Kalau kita dapat masalah, dapat musibah, itu enggak mudah. Itu susah sekali. Tapi buat orang ahli Al-Quran yang jiwa mereka ada Al-Quran, itu mudah. Tapi untuk orang lain enggak. Banyak orang dengan kita ketika punya masalah, musibah, punya ujian, banyak orang lari. Mau merokok, mau minum kopi, stres, pusing, mau curhat sama teman. Tapi susah kalau dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya di sana di Palestina waktu adik saya syahid, kakak saya syahid, abang saya itu, langsung aku telepon, ayah, apakah itu yang aku dengarkan benar ceritanya, beritanya benar? Bapak bilang, iya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Langsung belum bilang apapun. Langsung itu yang pertama di sana Kepastian yang luar biasa. Berikutnya langsung bilang hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dia bilang itu takdir kita wahai anakku. Dia bilang alhamdulillah. Walaupun aku jauh dari keluarga mereka. Walaupun aku masih udah lama belum ketemu mereka, tapi aku rindu dengan mereka. Cuman dengar kabar mereka udah mati syahid. Tahu sampai hari ini aku nggak mau masuk chat mereka, chat mereka sama saya. Aku nggak mau masuk, aku nggak mau masuk, takut. Aku mau masuk di gambar-gambar yang di dalam HP aku takut nggak mau lihat foto mereka. Aku kalau lihat foto mereka akan semua kembali kepada otak aku sampai aku mikiran banyak. Maka chat mereka, foto mereka aku udah lewati saja. Nggak tahan, nggak sanggup lihat mereka, bagaimana senyum mereka, bagaimana kata-kata mereka, cita-cita mereka. Jadi aku sedih. Itu yang, tapi kita terima insyaAllah apa yang terjadi karena itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Oke Ahmed, saya sangat simpati ya, dan masyarakat Indonesia sudah Ahmed lihat ya, selalu berdoa, selalu mendukung Palestina. Semoga Palestina cepat diakui sebagai sebuah negara ya. Karena beberapa negara juga sudah mulai menginisiasi itu. Semoga perang ini cepat selesai. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih juga sudah nyaman di Indonesia mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran ya, di masyarakat Indonesia sampai lebih dari 300 kampung, 300 kota. Mungkin sebagai penutup, Syekh Ahmed ingin mungkin menyampaikan doa, menyampaikan harapan, atau membacakan lagi ayat Al-Quran. Mungkin sebelum anak khatam, mungkin satu yang ingin sampaikan. Satu nikmat ada di Indonesia, tidak ada di Palestina. Tahu nikmat apa? Nikmat aman. Ada aman di Indonesia, tidak ada aman di Palestina. Itu yang nikmat yang harus kita di sini bilang alhamdulillah. Kita harus yang bilang di sini, harus kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa makan, minum, tidur, jalan-jalan, kita mutiman, sahabat kita kerjanya semua lancar. Di Palestina tidak bisa kita lakukan apapun. Di sini kita harus bersyukur karena kita bisa sholat. Di sini harus bersyukur karena kita bisa pergi ke sekolah, kampus, kuliah, semua udah normal di sini. Rumah sakit, ketika kita sakit kita bisa dapat obatnya. Tapi di Palestina itu yang paling mahal ya. Ya, itu susah sekali kalau di Palestina. Maka ana sampaikan kepada saudara kita di Indonesia, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah beri kepada kita nikmat adalah nikmat aman. Semoga Allah jaga negeri Indonesia. Amin.
Semoga Allah jaga saudara kita di Indonesia. Amin. Mudah-mudahan Allah beri kepada saudara kita di Indonesia bahagia, senang, aman, nyaman, tenang hidupan mereka. Amin. Mudah-mudahan Allah menjadi hidupan saudara kita di Indonesia adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan antum jazakumullah khair, terima kasih kembali juga. Sama. Semoga insyaAllah bermanfaat. Mudah-mudahan itu jadi sautul haq, mudah-mudahan jadi suara yang berhak insyaAllah. Amin. Jadi saudara kepada manusia, mudah-mudahan itu insyaAllah menjadi pahala untuk kita dunia dan akhirat insyaAllah ta'ala. Amin. Terima kasih saudaraku. Amin wa iyyakum wa iyyakum saudaraku. Tetap berdoa untuk yang terbaik untuk InsyaAllah. Palestina. Amin. Semoga Allah. Baik, teman-teman semua di sana, itulah wawancara saya dengan seorang pemuda Palestina, ya, yang beberapa tahun terakhir di berdakwah, mensiarkan Islam, ya, mengajarkan Al-Quran di berbagai kota di Indonesia, termasuk beberapa selebriti di Jakarta, ya. Jadi saya dapatnya dari asisten saya Bayu untuk mendatangkan beliau, ya. Jadi semoga kita tetap bersyukur, ya, atas nikmat yang kita terima, tapi jangan lupa tetap mendoakan untuk agar saudara-saudara kita di Palestina diberikan jalan keluar yang terbaik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.